Baik, selanjutnya akan saya demokan, tutorialkan proses untuk My Class-nya. Jadi akses ke akun masing-masing Bapak Ibu sebagai seorang dosen. Di sini adalah My Class. Bapak Ibu bisa mengaksesnya melalui dashboard utama ya, klik dashboard, ketika login langsung disuguhkan ke list dashboard ataukah langsung di My Class. Jadi di sini mata kuliah yang ada relasinya atau ada hubungannya atau Bapak Ibu mengampu mata kuliah tersebut. Misalnya dalam hal ini mata kuliah algoritma. Misalnya Bapak Ibu bisa akses lihat di sini ataukah melalui sistem ini ada agenda atau view all. Bisa agenda maka akan disajikan list agenda yang Bapak Ibu ampu ataukah tadi langsung di view all. Jadi kelihatan semua mulai dari rekapitulasinya, kemudian task atau kuis, partisipannya, leaderboardnya, forum diskusi, announcement, kelompok belajar, dan kelas agenda. Nah, yang terpenting itu ada di kelas agenda. Di sini adalah nanti akan 16 sesi yang itu berkaitan dengan mata kuliah Bapak Ibu ampu misalnya. Nah, di dalam 16 sesi ini nanti ketika Bapak Ibu klik dasar pemrograman, maka ini mata kuliah yang kita sudah lampirkan catatan. Misalnya kita ingin melampirkan catatan baru, tambahkan saja di sini tambahkan catatan. Klik tambah catatan, kemudian judul materinya apa, kemudian konten materinya, kemudian dipublish atau juga ditampilkan di beranda diskusi. Nah, itu ketika kita ingin buat catatan baru atau kita ingin menambahkan materi baru, klik saja di sini berkas lembar ke media library, tambahkan upload berkas maksimal ini 10 MB atau kita menambahkan sebuah URL. Itu dapat dilakukan di sini. Jadi mahasiswa akan lihat apa berkas-berkas yang dilampirkan oleh dosen bersangkutan di sesi ini, sesi pertama. Ataukah melakukan absensi. Jadi ketika diklik sesinya akan muncul mulai di sini jadwalnya, kemudian ruangannya, mode proses belajarnya. Itu bisa juga dicek di sini. Bapak Ibu bisa ganti saja di sini apa kegiatan secara online ataukah siapa pengampu di sesi tersebut. Kemudian kembali di daftar sesi. Oke. Kemudian ini ada proses absensi. Ini proses absensi mahasiswa, apakah mahasiswa tersebut hadir ataukah tidak, bisa diberikan izin, sakit, terlambat, apa atau hadir. Itu untuk proses absensi di sesi tersebut. Ataukah juga melakukan catatan bacaan tugas baru atau kuis. Misalnya tugas baru di sesi tersebut ya. Bapak Ibu bisa tambahkan judul tugasnya, instruksi soalnya, apakah ini individu ataukah kelompok. Kemudian batas waktu atau deadline-nya, nilai maksimalnya berapa yang ditentukan di tugas tersebut. Nah, ini yang penting apakah di setup terima terlambat atau tidak. Kemudian dipublish sekarang dan tampilkan diskusi atau melampirkan sebuah file instruksi seperti mungkin ada catatan khusus. Itu untuk tugas baru. Nah, kemudian bisa juga menambahkan kuis. Misalnya ada kuis, tambahkan kuis, buat kuis baru ya. Nama kuisnya apa, durasinya, kemudian waktu mulainya, waktu mulai dikerjakan dan waktu selesainya. Apakah selesai dapat dikerjakan pekan depan atau dapat dikerjakan pekan ini atau dapat dikerjakan di jam 40 menit ke depan. Itu bisa disetting di sini. Kemudian passing grade-nya, kemudian maksimal percobaan, instruksi deskripsinya, dan kuis bisa dipublish sekarang. Dan Bapak Ibu bisa melihat hasilnya, misalnya ini belum diperiksa atau sudah diperiksa. Itu bisa dapat misalnya diklik periksa nilai, bersangkutan menjawab dengan baik, ada esainya, oh ini pilihan ganda semua, simpan, maka otomatis sudah diperiksa. Begitu juga di mata kuliah di kuis yang lain seperti ini ya, periksa nilai ya, kita bisa periksa jawaban yang bersangkutan, ini pilihan ganda semua, kemudian disimpan. Nah,
Itu bisa dapat dilakukan seperti itu, maka kelihatan mana yang diperiksa atau yang belum. Itu untuk di setiap sesi ya. Jadi setiap sesi kita bisa buat kuis. Nah, demikian Bapak Ibu untuk My Class, untuk mengakses kelasnya Bapak Ibu masing-masing. Sini di assessment, tugas yang kita sudah berikan atau kuis. Kemudian diskusi, nanti mahasiswa kalau kita open public maka mahasiswa dapat reply atau berdiskusi di forum tersebut. Peserta jumlah mahasiswa yang relasinya di mata kuliah itu. Kemudian laporan nilai ini yang penting. Jadi kita bisa lihat kehadirannya, kemudian tugas, apakah bersangkutan mengerjakan atau tidak. Kemudian evaluasi ujian, ini kuis 1, kuis 2, tugas 1, tugas 2, tugas 3. Kemudian kelompok belajar, kita bisa juga membagi kelompok belajar secara otomatis. Misalnya kita ingin bagi dalam satu kelas ini ada 10 kelompok, itu bisa kita lakukan di sini, atau buat kelompok manual di sini. Jadi saya akan buatkan secara spesifik tutorial terkait itu. Leaderboard, nah siapa yang paling aktif, nah, bisa dicek di sini ya, berapa kali login terakhir mahasiswa tersebut atau mahasiswa bersangkutan, atau sama sekali tidak pernah mengakses, itu bisa kelihatan di sini. Kemudian rekapitulasi sudah, forum diskusi juga sudah. Misalnya kita coba akses mata kuliah lain, mata kuliah misalnya web design. Nah, kita cek forum diskusinya, ada 11 diskusi ya. Nah, di sini bisa dicek forum diskusinya mahasiswa. Kelompok mahasiswa memperbaiki nih. Menurut saya jenis fontnya mungkin bisa dikasih sama semua. Ini adalah forum diskusi dari kelas tersebut. Atau pengumuman, kita ingin menambahkan sebuah pengumuman baru, itu bisa dapat dilakukan di user sebagai dosen. Saya rasa sekian untuk My Class di Task Stock.